Pak Aan terlempar ya? Yes, Pak. Jadi sepertinya Pak Aan hilang ya. Kalau barangkali Pak Aan ada masalah untuk teknis, bisa kelompok B dulu barangkali? Atau nanti tanya dulu Pak Aannya, ini nggak kelihatan nih Pak Aannya. Mungkin kelompok B dulu saja, Bapak. Iya, kelompok B Ada dulu aja, masalah teknis. sambil menunggu. Takutnya ada masalah teknis ini. Kelompok B dulu, Pak. Kesepakatan gimana, nunggu Pak Aan atau kelompok B dulu? Kelompok B saja, Pak, biar tidak buang-buang waktu. Iya, mangga Bu. Ini takutnya ada teknis di Pak Aan di kelompok A-nya. Ini tadi usulan dari kelompok A ya, Bapak, yang mengusulkan kelompok B dulu. Ya, Bu. Oh iya, terima kasih Bu. Nanti dikira kami menyerobot. Iya. Sudah kesepakatan dari kelompok A, nggih? Kelompok A setuju kelompok B dulu? Setuju, Bapak. Sudah? Oke. Ya. Setuju, Bapak. Ini kelompok A yang sudah setuju katanya Bu Wik. Ya, terima kasih Bapak. Kalau kesempatan pertama diberikan kepada kelompok kami buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami atas nama kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan sosial budaya yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum kami memulai memaparkan hasil diskusi kemarin, terlebih dahulu kami akan mengingatkan kembali filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, di mana kodrat itu meliputi potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Maaf. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Pak Aan, punten sekedap. Kamera jaringannya itu pakai wifi. Kemudian maaf tadi Pak Aan karena teknis, jadi kelompok B dulu atas permintaan dari kelompok A. Maaf Bu Wiwi, ini tidak ada share screen Bu untuk PPT-nya. Sebentar Bu, nanti ketika kami menampilkan hasil diskusi baru kami share screen. Ini hanya prolog dulu. Iya, maka Bu dilanjut Bu. Ya, nanti kami siap dengan share screen-nya. Jadi sebelum ke share screen kami prolog dulu untuk mengingatkan kembali sekilas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pada dasarnya kita seorang guru harus senantiasa menuntun kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar mereka mampu mengembangkan segala potensinya, baik potensi fisik, emosi maupun potensi pikir, atau yang biasanya kita kenal dengan cipta, rasa, dan karsa untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan hidupnya baik sebagai individu dan masyarakat. Jadi mungkin sebagai prolog seperti itu. Kemudian dari hasil identifikasi yang kami musyawarahkan kemarin, bisa panjenengan lihat di share screen yang akan kami tampilkan. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum Bunda Wiwi. Sebentar Ibu. Mohon maaf. Nah, masih macet ini. Sebentar Bapak Ibu, macet.
Sudah bisa dilihat Ibu Bapak? Sampun. Halo? Oh, sampun, terima kasih. Jadi ini hasil dari diskusi kemarin dari kelompok kami. Tadi dari hasil cipta rasa karsa, apa yang meliputi potensi pikir, kemudian ada potensi emosi, dan ada potensi fisik. Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di slide, terkait dengan konteks sosial kultural di daerah kita, daerah Trenggalek, itu yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dari segi potensi emosi. Yang pertama, kemarin kami menemukan olah seni ya, jadi yang termasuk emosi itu olah seni. Olah seni meliputi ada seni musik, kemudian ada seni tari, kemudian ada seni suara. Adapun contoh dari seni musik itu ada grup hadra, kemudian rebana, sedangkan potensi emosi dari seni tari itu ada tari turonggo yakso, kemudian olah vokal ada sindan. Nanti contoh-contohnya akan kami tampilkan juga, sementara ini secara global dulu. Kemudian dari potensi berpikir, dari beberapa sekolah dari kelompok kami untuk mewadahi anak-anak yang memiliki potensi berpikir itu ada berbagai macam wadah. Contohnya kegiatan ilmiah remaja, kemudian ada penelitian karya tulis ilmiah, kemudian debat, kemudian ada lomba sains yang meliputi matematika dan kimia. Semuanya nanti ada, bisa panjenengan lihat di share screen. Kemudian yang berikutnya ada potensi fisik. Itu dari beberapa sekolah yang kita identifikasi ada pertandingan klub seperti perguruan sepak bola. Perguruan sepak bola, kemudian di daerah Trenggalek yang saat ini juga tidak kalah berkembang pesat, grup pencak silat seperti Setia Hati Teriakai, kemudian Pagar Nusa atau Tapak Suci. Kemudian ada lagi klub bola voli. Jadi itu berbagai potensi yang ada di sekolah kami, dari 5 sekolah yang berhasil kami identifikasi. Mungkin contoh-contohnya ini panjenengan bisa melihat di Maaf Bu menyela, untuk slide-nya bisa agak besaran sedikit Bu, karena slide-nya tidak berubah. Oh, tidak berubah. Iya, tidak jalan, Bu. Iya, tidak berjalan Bu. Jadi kami bingung Bu kalau disuruh membacanya sendiri. Maaf Sudah, Bu. ini sudah Bapak Ibu, sudah bisa dilihat? Belum Bu. Itu cuma Belum. awal halaman pertama, ngapunten nggih. Oh, tidak bisa jalan. Oke, sebentar. Stop. Terus mulai.
Bisa, Bu. Udah ya. Jadi untuk gambar ini, gambar yang pertama ini dari potensi emosi seni tari, ada Tulung Goyakso, kemudian ini bukti fisik dari seni suara, olah suara, yaitu pengendalian dari potensi emosi, ada tampilan dari siswa-siswi SMA 1 Karangan, termasuk ibu gurunya yang juga live di TVRI. Jadi ini sinden. Kemudian dari potensi berpikir, SMA 1 Karangan juga mewadahi siswa-siswi yang ingin mengembangkan ini perlombaan debat, kemudian yang bawah ini perlombaan matematika dan sains. Kemudian dari olah fisik dan emosi, ini contohnya setia hati teratai, jadi siswa-siswi mengikuti kegiatan berupa pencak silat. Jadi itu tadi Bapak Ibu terkait temuan-temuan dari kultural yang sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang sempat kita temukan di kelompok kami. Selanjutnya, untuk menjawab masalah yang kedua dari berbagai macam temuan yang kita temukan tadi, bagaimanakah caranya untuk mengkontekstualkan agar sosial budaya tersebut bisa meningkatkan prestasi anak-anak. Kami mengambil langkah yaitu dengan memasukkan ke dalam visi sekolah, yaitu ini kami ambil salah satu yang ada di SMA 1 Karangan ya. Jadi karena sekolah merupakan wadah untuk pengeksplorasian bakat minat siswa yang sesuai dengan visi sekolah, yaitu seperti ini. Semaniska mantap berkarya nyata. Adapun visi yang seperti ini akan tersalurkan melalui misi, yaitu sekolah memberikan sarana dan prasarana untuk mendukung seluruh kegiatan yang menjadi bakat dan minatnya para siswa. Kemudian kepala sekolah, teman sejawat, serta warga sekolah memberi dukungan penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada putra-putri atau siswa-siswi yang memang ingin berkarya, sementara di sekolah tidak disediakan wadah karena memang terbatasnya sarana dan prasarana. Jadi sekolah memberikan kebebasan kepada mereka yang ingin mengembangkan itu. Contohnya ketika mereka tidak bisa mengembangkan pencak silat seperti setia hati teratai. Jadi mereka diizinkan untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti perguruan-perguruan dengan catatan tetap menjunjung karakter yang ada di Trenggalek khususnya. Kemudian bisa juga untuk mereka yang ingin mengembangkan lebih intens terhadap olah fisik seperti sepak bola, juga memberikan kebebasan kepada putra-putri untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah atau melalui klub-klub tadi atau kursus. Untuk yang olah pikir juga memberikan kebebasan sepenuhnya kepada mereka mengikuti les atau bimbingan-bimbingan belajar, itu semuanya diberikan kesempatan kepada mereka. Jadi begitulah dari hasil diskusi kami terkait bagaimana untuk mewujudkan
pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan sosial kultural yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya dari temuan-temuan tersebut, kami kelompok B bersepakat untuk memilih sosial kultural berupa tari Turonggo Yakso dengan alasan bahwa tari Turonggo Yakso saat ini menjadi ikon di Kabupaten Trenggalek sehingga pelaksanaannya sangat mungkin untuk dilaksanakan di seluruh jenjang, baik mulai TK, PAUD, SD, SMP, SMK, itu semuanya sangat cocok. Selain bisa ditarikan atau dimainkan secara beregu, juga secara individu juga bisa. Adapun kalau permainan Turonggo Yakso ini nanti dilaksanakan secara beregu, maka ini nanti juga akan menumbuhkan karakter kekompakan. Karakter kekompakan inilah yang menunjukkan kesatuan dari seluruh pemain. Jadi bagaimana masing-masing nanti akan mengendalikan emosinya supaya tari Turonggo Yakso itu nanti akhirnya bisa dinikmati dengan keindahan. Kemudian di samping itu juga karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tari Turonggo Yakso saat ini dijadikan ikon untuk Kabupaten Trenggalek, bahkan kita sebagai guru atau bahkan PNS secara umum ya di Kabupaten Trenggalek itu dibuktikan dari seni batik ya. Jadi kita untuk hari tertentu, saya lupa Bapak Ibu, mungkin nanti dari teman kami ada yang melengkapi, itu kita diwajibkan untuk memakai batik olahan UMKM yang menunjukkan hasil atau identitas dari Kabupaten Trenggalek. Selain itu juga tari Turonggo Yakso itu hiburan yang sangat merakyat karena bisa dinikmati oleh seluruh lapisan, baik dari anak-anak, kemudian remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek pun sangat suka dengan istilah orang Trenggalek itu jaranan. Jadi dengan alasan-alasan seperti itulah, maka kami dari kelompok B sepakat untuk mengambil Turonggo Yakso sebagai pilihan yang bisa dilaksanakan di sekolah kami, khususnya di kelompok B. 1 menit lagi, Ibu. Itulah dari hasil dari presentasi kami, dari diskusi kami kemarin. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh anggota kelompok kami. Dari saya selaku presenter, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Oke, luar biasa dari kelompok B, Ibu Wiwik ya. Selanjutnya sesuai dengan yang tadi disampaikan teknis kita untuk diskusi ini, berarti kelompok A yang menanggapi, bagian penanggapnya mangga, dan nanti tanggapannya diisikan seperti apa. Mangga penanggapan dari kelompok B, dari kelompok A seperti apa? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A yang bertugas sebagai penanggap dari hasil diskusi dari kelompok A. Di sini saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan atau yang telah dilakukan oleh lembaga yang ada di Kota Trenggalek khususnya. Karena di sini ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau nilai-nilai luhur atau kegiatan budaya yang sudah diangkat oleh sekolah-sekolah kita. Jadi untuk kelompok A itu sangat mengena sekali tentang filosofi yang digunakan Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang
pendidikan yang tidak melupakan kebudayaannya. Saya juga sepakat untuk pemilihan sosial kultural yang berupa tari Turonggo Yakso. Karena apa? Alasan saya pun juga sama. Dengan adanya tari Turonggo Yakso saat ini menjadikan kita Kabupaten Trenggalek itu sebagai wadah atau sarana memperkenalkan secara luas, tidak hanya di Kabupaten Trenggalek tapi seluruh Indonesia, bahwa Trenggalek juga mempunyai sebuah tari Turonggo Yakso, sehingga Trenggalek mempunyai identitas dalam hal kebudayaan. Dan untuk pelaksanakannya pun memang untuk tari di Trenggalek khususnya memang sangat baik, bisa dilaksanakan dari jenjang PAUD, SD, SMP maupun SMA. Dan itu memang sangat cocok. Tambahan dari saya mungkin selain tari Turonggo Yakso, ibu-ibu atau bapak nggih, kita juga mempunyai kebudayaan seperti nilai-nilai luhur seperti gotong royong, segur tapa kepada orang yang lebih tua, itu juga merupakan nilai-nilai kebudayaan kita. Dan juga untuk adat istiadat selain Turonggo Yakso, kita juga ada yang namanya tayub, dan juga mungkin hadroh, atau itu juga termasuk panggul yang mungkin selain Turonggo Yakso bisa dikembangkan ke arah yang lebih jauh lagi seperti tari Turonggo Yakso. Sekian tanggapan dari kelompok kami, kelompok B. Apabila ada salah kata atau ucapan atau kritik saran yang kurang berkenan di hati para panjenengan semua, saya minta maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tanggapan dari kelompok A. Ya, Bu ya, tanggapan dari kelompok A. Saya tidak. Tanggapan dari kelompok A. Ya, tanggapan dari kelompok A dari Bu Depi ya. Terima kasih Bu Depi. Nah, itu. Maka selanjutnya dari kelompok A juga pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan kepada kelompok B. Enggak. Baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu dari kelompok A ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok B baru saja. Pertanyaannya adalah bagaimana implementasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks sosiokultural budaya masyarakat dalam pembelajaran di sekolah secara spesifik. Maksudnya ya di Trenggalek. Agar lebih detailnya bagaimana, seperti itu maksud saya. Karena tadi kan dijelaskan mungkin secara umum. Ini yang menyanyi, ada yang menari, ada yang seperti itu. Kemudian dari contoh yang telah ditampilkan tersebut, apakah kira-kira sudah memberikan dampak secara menyeluruh terhadap semua siswa, atau hanya beberapa siswa saja? Karena tadi saya lihat mungkin cukup spesifik ya Bapak Ibu. Jadi saya kurang melihat ada dampak yang memberikan dampak secara umum terhadap semua siswa dalam sekolah tersebut. Mungkin hanya beberapa yang ditampilkan ini, yang mungkin yang pinter nyanyi, yang pinter nari, juara nari, seperti itu ya tadi. Yang mungkin yang ingin saya ketahui apakah sudah memberikan dampaknya itu secara menyeluruh begitu di sekolah tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan untuk kelompok B.
Oke, kelompok B bisa menyimak pertanyaan dari kelompok A. Iya. Ya, mangga bagian penanya siapa ini di kelompok B ini? Pak Arikin. Iya, terima kasih Iya. Bapak. Yuk, Sebelumnya, mangga lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikin dari kelompok B mau menjawab pertanyaan dari Ibu Restu ya. Bagaimana implementasi filosofi terhadap konteks secara umum di sekolah? Menurut kami dari kelompok B, konteks yang diimplementasikan ke sekolah yang termasuk di kelompok B kemarin mungkin ke arah ekstrakurikuler Bu. Mungkin diarahkan ke ekstrakurikuler yang mengarah ke jawaban nomor 2 yang dampaknya apakah sudah mengena ke seluruh siswa di sekolah tersebut. Dampaknya itu masih belum Ibu, tapi sebagian sekolah itu bertujuan untuk mengarahkan siswa-siswi itu untuk menentukan bakat minatnya masing-masing seperti itu kan. Seperti kita ketahui bakat dan minat anak berbeda-beda gitu. Mungkin seperti Ibu Restu. Baik, Bapak akan saya tanyakan lagi. Berarti berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Bapak Rikin, implementasi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam hal ini bagi kelompok B hanya mengacu kepada ekstrakurikuler. Iya, mengarahnya ke ekstrakurikuler untuk wadah bakat minat anaknya. Untuk lebih spesifiknya kita arahkan ke luar sekolah seperti katakanlah ke sanggar tari dan lain-lain lah. Kan lebih detail. Kalau di konteks sekolah saya yakin masih kurang maksimal seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Iya. Atau mungkin saya yang salah paham selama ini terhadap filosofi Ki Hajar Dewantoro berarti ya, atau bagaimana? Mungkin, saya kurang paham kalau ternyata bisa cuma diarahkan hanya sesempit ekstrakurikuler saja, padahal saya pikir mungkin untuk pemikiran yang seluar biasa itu akan sangat sayang apabila cuma diarahkan ke ekstrakurikuler atau dikembangkan dalam ekstrakurikuler saja. Mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin Atau seperti saya ini yang Bu, ya. salah. Kita kan di sekolah juga terbentur dengan jam pelajaran juga Ibu. Kan juga terbentur dengan macam-macam jam pelajaran, bukan cuma salah satu guru itu. Seperti itu. Kan juga ada Bapak Ibu guru ya lain yang ada jam mengajar tersebut. Oh, baik. Baik. Oh, berarti dari jawaban itu dapat saya simpulkan itu ya Bapak Rikin jawabannya. Hanya ke ekstrakurikuler. Baiklah. Untuk lingkup sekolah mungkin wadahnya untuk ekstrakurikuler dan untuk spesifiknya untuk ke lebih jenjang ke maksimalnya nanti kan ke arah seperti ke luar sekolah seperti katakanlah kalau ke tari ke sanggar tari, kalau nyanyi ya ke sanggar nyanyi seperti itu. Ya, mohon maaf kalau mungkin bisa menambahkan. Ya, sebentar. Ini saya masih bingung juga ya Bapak. Jadi mohon maaf apabila ini saya seharusnya bertanya, tapi saya malah kemana-mana ya, mohon maaf. Kalau saya menilai dari awal, sosiokultural budaya di sebuah tempat itu saya pikir tidak hanya larinya ke kesenian loh Bapak Ibu. Ngapunten sekali ini pendapat saya. Jadi saya berpendapat bahwa konteks sosiokultural dalam suatu masyarakat itu sebenarnya tidak hanya ke kesenian. Tadi kan saya lihat kebanyakan ke kesenian ya. Padahal kita nggak usah ke yang muluk-muluk, maksudnya ke jauh-jauh itu kan kita bisa tadi ya sudah ditambahkan oleh Bu Devi misalnya gotong royong, bekerja sama seperti itu kan mungkin itu bisa dilakukan setiap hari di sekolah, maksud saya gitu loh tadi Pak Rikin. Jadi kenapa kok saya bertanya terus berarti ke ekstrakurikuler ya berarti tidak bisa
dikembangkan di lain hal dalam pendidikan tersebut? Saya kan tanya gitu. Sebenarnya kemarin banyak, iya terima kasih Bu. Sebenarnya kemarin itu banyak bermacam-macam pendapat, tapi kami dari dari kelompok B itu mengerucutnya ke arah tari seperti itu Bu. Sebenarnya sebenarnya kalau kita jabarkan semua panjang sekali Bu. Iya, baik. Mungkin saya bisa menambahkan ya Bu Restu ya dari kelompok B Iya, Bu. untuk filosofis dari pemikiran PHD itu kan betul apa yang dikatakan oleh Ibu Devi kalau di situ ada nilai-nilai karakter. Nah, untuk di sekolah saya sendiri, khususnya di SMA Negeri 1 Karangan, itu setiap RPP termuat dalam nilai-nilai karakter, Bapak Ibu. Misalnya dalam hal kegiatan apesepsi, di situ ada nilai tanggung jawab. Jadi di situ mengatakan bahwasanya setiap siswa sebelum memulai pembelajaran harus menyiapkan kebersihan, harus menyiapkan benar-benar siap mulai dari alat-alat ATK untuk pembelajaran, khususnya mapel saya PPKN. Kemudian harus ada tanggung jawab, misalnya jika ada sampah atau barang yang sudah tidak terpakai dan tidak layak pakai, dalam jarak 1 meter itu harus dibuang ke sampah. Itu termuat dalam RPP apesepsi dan penerapan nilai-nilai karakter itu. Jadi tidak hanya dalam ekstra, jadi juga bisa dilakukan setiap pembelajaran dalam lingkup sekolahan. Ya, baik, saya cukup terpuaskan mungkin dengan tambahan jawaban dari Bu Siti Habibah, karena itu yang saya maksud gitu loh. Jadi dalam pendidikan itu nggak cuma sespesifik ekstrakurikuler yang saya pengen tahu tadi. Jadi hal itu kan bisa dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari seperti yang Bu Siti katakan baru saja. Bisa dimasukkan di RPP juga kalau anak harus memiliki karakter begini seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja. Mungkin maaf Bu Restu, Iya Pak, monggo. saya mau menambahkan terkait dengan dampaknya ke siswa yang pertanyaan nomor 2. Baik. Itu insya Allah kelihatan nyata itu pada waktu kalau tidak corona kalau tidak corona pasti ada acara PBHBN, di situ pasti ada karnaval, di situ barisan paling depan biasanya atau yang barisan paling belakang biasanya itu kan kalau dari siswa SD itu kan menampilkan gerakan tari tradisional Tronggoyakso. Itu antusiasnya wali murid, bahkan dari masyarakat sekitar, itu yang salah satu yang paling ditunggu-tunggu penampilannya. Jadi dampaknya itu insya Allah ya luar biasa kalau tari Tronggoyakso itu. Bagaimana tidak sekarang banyak kalau di Kecamatan Karangan di tempat saya berada itu wali murid itu terdiri dari menengah ke bawah nggih. Contohnya mohon maaf ya petani, ya pedagang kecil, tapi kalau anaknya itu mempunyai keinginan, contohnya begini, Pak, saya mau nari tari Tronggoyakso. Orang tuanya itu sangat antusias, Bu. Contohnya bagaimana? Mereka rela anaknya itu di make up di salon sebagus mungkin agar penampilannya juga maksimal. Itu yang tidak sedikit biaya yang dikeluarkan dari orang tua. Jadi menurut saya itu dampaknya ke siswa itu sampai ke orang tua, sampai ke masyarakat terhadap tari Tronggoyakso itu. Berarti secara nggak langsung penjenengan menilai dari antusiasme dan macak-macak yang seperti itu dampaknya sudah bisa dirasakan oleh semua orang seperti itu ya Pak. Ngapunten loh Pak, saya ini bukan kok mengkritisi tentang Tronggoyaksonya tuh enggak. Saya sendiri juga di Trenggalek juga Dewan Kesenian Pak, ngapunten. Tapi saya tuh lebih ke Pembelajarannya ya, pembelajarannya gitu loh yang saya maksud. Ya benar, bagus, di Panggul pun juga seperti itu.
Iya. luar biasa euforia terhadap Turangga Yaksa itu. Cuma tadi kan yang saya tanyakan dampak menyeluruh dari itu apa hanya Turangga Yaksa terhadap siswa itu gitu loh. Apa semua anak akan sudah bisa tari Turangga Yaksa seperti itu? Apakah sudah memberikan dampak yang merata begitu, Pak? Nah, itu mengacu ke pertanyaan pertama. Menurut saya, penjelasan tadi tanya bagaimana istilahnya itu langkah-langkahnya, Bung Ge, untuk memajukan tari tersebut di lingkup sekolah. Yang pertanyaan pertama, garis besarnya. Itu kan bisa saja ada di sekolah itu, kalau di SD Bu ya, bisa guru olahraga, bisa guru kelas yang mempunyai jiwa seni. Nah, itu guru-guru itu kan bisa saja dibuat suatu kelompok agar untuk pemahaman tari Turangga Yaksa lalu diberi materi sekian banyak lalu untuk disampaikan ke murid. Nah, nanti disampaikan pada waktu ekstrakurikuler. Ya, yang dikatakan Pak Rikin tadi maksudnya ya begitu. Jadi langkah-langkah awalnya itu dari gurunya. Tidak mungkin siswa itu bisa sendiri tanpa dikasih tahu dulu oleh gurunya. Jadi perwakilan dari lembaga satu-satu itu harus mengirimkan contohnya guru yang mempunyai jiwa seni, entah itu penjaga, entah itu operator, entah itu guru olahraga yang mempunyai jiwa seni, istilahnya yang bisa gerak nari itu. Ya itu kan bisa dijadikan untuk pendidik khususnya tari tersebut gitu. Kalau menurut saya untuk menanggapi pertanyaan nomor 1 tadi. Maaf Pak, seperti ini. Gini Pak, mungkin di sini ada salah paham sedikit. Maksud dari saya membantu Bu Restu, maksud dari Bu Restu itu bukan kok kita itu mengkomplain, intinya mengkomplain masalah ekstrakurikuler. Hanya saja yang ditanyakan Pak, implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantoro itu kan ada banyak sekali Pak. Yang dimaksud itu adalah implementasi guru-guru yang ada di contohnya saja Kabupaten Trenggalek terhadap kesehariannya siswa gitu. Apakah filosofi Ki Hajar Dewantoro itu hanya ada di muatan ekstrakurikuler saja, padahal implementasi filosofi Ki Hajar Dewantoro yang begitu banyak itu juga bisa loh digunakan guru untuk kegiatan sehari-hari mereka. Contohnya saja satu, tegur sapa, menyapa guru sebelum datang, menyapa berdoa. Nah, maksudnya itu ingin menjelaskan kelompok B seperti itu, kemungkinan seperti itu Pak. Apakah benar Bu Restu? Iya, benar sekali. Benar sekali seperti itu Bapak. Ngapunten loh, bukannya kok ini tuh mendebat soal Turangga Yaksa tuh boten. Saya sendiri juga salah satu pendukung terbesar Turangga Yaksa. Nah, di sini kan konteksnya kan kita membahas sosiokultural. Maksudnya itu kan ya Bapak, maaf, sosiokultural itu kan termasuk juga yang namanya, kita kan ada yang namanya kultur gotong royong. Bukan iya. adat itu memang ada, Bu Restu adat ada sendiri, kultur juga ada. Gotong royong, sapa, saling tegur sapa, juga apa itu juga termasuk kultur budaya, terutama budaya Panggul dan juga Indonesia Pak. Apunten Pak. Iya. Iya, tadi kan gini loh Pak. Saya tuh maksudnya ingin menggiring opini kalau sosiokultural itu tidak sesempit itu gitu loh. Maksudnya tidak sesempit kesenian saja gitu loh. Tadi kan selama ini kan kita mungkin sudah terjebak sama kata-kata sosiokultural itu perginya ke seni kan. Misalnya kalau Ponorogo apa sih? Sosiokulturnya berarti reok. Mungkin orang-orang akan mengatakan seperti itu gitu loh. Saya takutnya kalau terlalu seperti itu nanti kita tidak akan bisa menemukan sosiokultural lain yang sebenarnya juga penting gitu. Iya. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih waktu. Mungkin simpangan ini tadi. 3 menit lagi barangkali Bapak Ibu. Pak,
bisa menambahkan? Oke Bu, dikasih waktu masih ada 3 menit Bu. Oh iya. Ramai sekali Bu, mangga. Saja untuk kelompok B, nggih. Kita sebenarnya kan sosiokultural itu yang ada di lingkup di sekitar kita juga banyak. Misalnya saja ini apa kebiasaan kita jagong bayi, terus apa itu rewang di tempat tetangga yang sedang ada hajatan, itu kan juga kultur Pak. Nah dari situ kita kan bisa ambil pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegiatan jagong bayi itu kan juga kultur sosial budaya yang konkret yang biasanya bisa diamati oleh peserta didik kita, dan nanti kita bisa menerapkan karakter-karakternya di lingkup sekolah seperti itu Pak. Hanya begitu menambahkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok B. Ya, ini sepertinya kalau tidak dibatasi waktu sampai tengah malam makin ramai. Saya yakin ini makin ramai ini. Iya, saya makin ramai. Saya udah mencatat ini banyak sekali. Nanti saya tanggapi ini semua. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanggapan ini. Luar biasa sekali dari kelompok B, Bapak Ibu ya. Termasuk yang menanggapinya, yang bertanyanya luar biasa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok B dan kelompok A untuk kita semua yang sudah luar biasa. Oke. Dan saya yakin Bapak Ibu makin ke besok makin hari ya Bapak Ibu makin berani menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan, berdebat. Saya yakin ini ada feedbacknya ini speakernya nih. Oke. Nah, Bapak Ibu besok kita makin ramai lagi ya. Bapak Ibu silahkan unek-uneknya keluarin lagi, nggak usah takut, nggak usah ada perasaan gimana. Ini kita belajar berkolaborasi, silahkan aja, nggak usah terbatas ya di ruang maya, betul Pak An begitu kan? Ya bebas-bebas aja di sini, silahkan. Dan sekarang kita tunggu kehadiran kelompok A. Pak An sudah nggak sabar ini mau menyampaikan paparannya. Silahkan Pak An, 30 atau 35 menit ke depan kelompok Bapak akan menjalankan diskusi. Mangga kelompok A. Maaf Pak, jaringannya di lembaga itu sulit ini. Ini pakai HP, bisa apa tidak ini? Iya Pak, dicoba Pak. Mudah-mudahan lancar. Loh, tidak ada suaranya. Untuk menampilkan pop. Tidak ada suaranya. Ya ini Pak, apa jaringannya Pak? Ini terkendala jaringan ini. Halo. Ada suaranya Pak, udah ada. Bagaimana yang lain? Suaranya Pak, udah ada. Bagaimana yang jelas, lain? Pak, jelas. Tapi gini Pak, misalnya seandainya saya menampilkan presentasinya, tapi saya tidak bisa mengupload PowerPoint kami karena terkendala jaringan ini. Pak, saya bisa membantu Bapak. Nanti jangan bilang Iya Bu, coba ditampilkan. Yang membaca Pak. Iya Bu, saya yang Iya betul seperti itu. Iya betul seperti itu aja. Karena jaringan ini maaf terkendala jaringan Pak. Siap nggih, sebentar nggih. Minta waktu. Kita kolaborasi Pak ya, tenang aja. Iya Pak. Terkendala jaringan, maaf. Sebentar nggih.